Saya Deardiana dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 12 tentang budaya organisasi dan perkembangannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang takeaway 1, yaitu apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang bertindak sebagai kepribadian dan menentukan nada untuk operasi sehari-hari. Beberapa budaya organisasi memiliki pengaruh yang lebih positif daripada yang lain pada sikap, perilaku, komitmen, dan pencapaian kinerja anggota, serta loyalitas pelanggan. Salah satu keputusan karir paling penting yang kami buat adalah memilih majikan yang menawarkan cocok-cocokan yang baik antara preferensi pribadi dan budaya kerja. Bagian dari kecocokan itu berkaitan dengan bagaimana budaya menangani perubahan dan cara manajer bertindak atau tidak sebagai pemimpin perusahaan. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang memandu perilaku dalam sebuah organisasi. Memahami budaya organisasi. Ahli manajemen menawarkan ide untuk membaca budaya organisasi dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan seperti berikut. Apakah sebagian besar keputusan mencerminkan perubahan atau status quo perusahaan tersebut? Hasil apa yang paling dihargai? Seberapa luaskah pekerjaan dan keterlibatan bekerja dalam organisasi? Apa gaya kompetitif internal dan eksternal? Nilai apa yang diberikan kepada orang sebagai konsumen dan karyawan? Apakah kerja tim merupakan cara hidup dalam organisasi ini? Jenis budaya organisasi. Salah satu deskripsi populer dari budaya organisasi ditunjukkan pada gambar ini. Berdasarkan model yang disebut kerangka nilai komputasi, ini mengidentifikasikan 4 jenis budaya yang berbeda. Disebut budaya organisasi alternatif. Ada 4. Pertama, budaya tim. Bagian otoritas didistribusikan, aturan tim dan kerja tim. Kolaborasi kepercayaan dihargai, penekanan pada saling mendukung. Kedua, budaya hierarkis. Otoritas menjalankan sistem, tradisi peran jelas, aturan nilai hierarki, penekanan pada prediktabilitas. Ketiga, budaya wirausaha. Otoritas memiliki gagasan, fleksibilitas, dan aturan kreativitas. Perubahan dan nilai pertumbuhan, penekanan pada kewirausahaan. Keempat, budaya rasional. Otoritas melayani tujuan, efisiensi aturan produktivitas, perencanaan, proses dihargai, penekanan pada perubahan sederhana. Budaya organisasi yang kuat. Tony Zappos dikutip sebelumnya mengatakan, jika kita mendapatkan budaya yang benar, sebagian besar hal lain seperti merek dan layanan pelanggan akan terjadi begitu saja. Dalam budaya organisasi yang kuat, budaya itu jelas didefinisikan dengan baik dan dibagikan secara luas oleh anggota. Ketika budaya yang kuat, positif, ia bertindak sebagai aset kinerja dengan membantu menyesuaikan sifat bisnis dan bakat karyawan. Tetapi ketika budaya kuat itu negatif, kekuatannya sama kuatnya dengan arah yang lain. Dalam menanggapi skandal penarikan kembali produk yang menghancurkan, misalnya CEO General Motors Mary Barra berjanji untuk mengubah budaya organisasi yang kuat dan negatif menjadi lebih baik. Budaya organisasi yang kuat dan positif tidak terjadi secara kebetulan. Mereka diciptakan oleh para pemimpin yang mengatur dan mencontoh nada yang tepat, dan mereka diperkuat melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses orientasi yang melalui anggota baru mempelajari budaya suatu organisasi. Budaya kuat yang ada di Disney sangat dihormati, misalnya didukung oleh investasi besar dalam bersosialisasi dan melatih karyawan baru. Pendiri Walt Disney dikutip mengatakan, Anda dapat bermimpi, membuat, mendesain, dan membangun tempat paling indah di dunia. Tetapi hal itu mengharuskan orang untuk mewujudkan mimpi itu. Budaya organisasi yang dapat diobservasi. Budaya organisasi dijelaskan perspektif 2 tingkat yang ditunjukkan pada gambar. Tingkat luar adalah budaya yang dapat diamati, dan tingkat dalam adalah budaya inti. Budaya yang dapat diamati. Itu ada cerita, kisah tentang peristiwa yang menyampaikan, pahlawan, orang dulu dan sekarang yang menampilkan nilai, ritus dan ritual, perayaan para pahlawan dan cara yang menampilkan, simbol, bahasa dan simbol-simbol lain yang menyampaikan inti nilai. Di dalamnya ada budaya inti, nilai inti, keyakinan tentang cara yang tepat untuk melaksanakannya. Gambar tersebut adalah tingkat budaya organisasi
budaya yang dapat diamati, dan budaya inti sebagai dalam gunung es organisasi. Budaya yang dapat diamati, budaya ini adalah cara anggota berperilaku, dan dalam cerita pahlawan, ritual, dan simbol merupakan bagian kehidupan organisasi sehari-hari. Saat Anda mencoba memahami budaya yang Anda dapat diamati dari sebuah organisasi, cari yang berikut ini. Pahlawan, orang-orang yang dipilih untuk perhatian khusus dan yang prestasinya diakui dengan pujian dan kekaguman. Mereka termasuk pendiri dan panutan. Upacara, ritus, dan ritual, upacara dan pertemuan, terencana dan spontan yang merayakan acara dan pencapaian penting. Legenda dan cerita, sejarah dan kisah lisan diceritakan pada kembali antara anggota tentang insiden dramatis dalam kehidupan organisasi. Metamofora dan simbol, penggunaan khusus bahasa, ekspresi nonverbal lainnya yang mengkomunikasikan tema dan nilai-nilai penting organisasi. Nilai dan budaya inti organisasi. Budaya inti terdiri dari nilai-nilai inti atau asumsi yang mendasari dan keyakinan yang membimbing perilaku orang dalam suatu organisasi. Nilai inti adalah keyakinan dan nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Manajemen berbasis nilai. Istilah manajemen berbasis nilai menggambarkan manajer yang secara aktif membantu mengembangkan, berkomunikasi, dan memberlakukan nilai-nilai inti setiap hari. Spiritualitas tempat kerja. Gagasan spiritualitas di tempat kerja kadang-kadang dibahas bersama dengan manajemen berbasis nilai. Spiritualitas tempat kerja memberikan makna dan komunitas bersama di antara anggota organisasi.